Apa kabar di sana? Hai, Gimana tadi meetingnya? lumayan kocak sih surprisingly karena I had a meeting sama bapak-bapak boomers banget yang ya boomers deh yang kayak halo 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 kedengeran kak. Terus tiba-tiba dia ngobrol sendiri sama temennya yang boomers juga. Jadi kita di meeting room kayak oh my god Oke. lucu banget si bapak ini such a character. How are Ya you? ampun, jadi pihak ketiga dong. Iya. How are you by the way di Doha sekarang? Is there any new development of the war situation? Development gue agak tahu sih, karena gue akhirnya gue berusaha gak buka Al Jazeera hari ini. Okay, that's good. Al Jazeera itu kayak kayak CNN atau BBC-nya Yeah, yeah. Timur Tengah pokoknya lah kayak Mm, gitu. mm. Nah, cuman jam 6 tadi gue masih dibom sih. Tadi masih ada kayak alert keras banget, gila gue langsung kebangun kayak ya ampun ada apa. Okay. Terus gue udah tunggu-tunggu di ranjang kan, akhirnya gue matiin alertnya. Heeh. Terus ya udah gue tungguin mana nih bomnya nih, tiba-tiba boom kayak gitu dan boom lagi. Wow. Si kucing-kucing gue kayaknya udah biasa ya jadinya ya. Jadi tadinya kan mereka lari gitu Heeh, kabur. heeh. Nah sekarang sih mereka hanya kebangun, turun, stretching, terus mereka ke jalan keluar dari kamar santai gitu. Oh my god, lucu banget lagi. So funny. Itu sih kucing-kucing gue ini gila lah mereka. Gila Itu ya. sih, dan gue juga kan, gue baru operasi kan nih guys. Mhm. Ya masih sakit, masih berdarah-darah, cuman ya Ah. untungnya recovery is going well gitu. Dan gue berusaha menghidupi hari-hari gue seperti biasa. Jadi Hmm. rasa-rasa, jadi manja-manja gitu. Iya iya iya. Oke. So guys, Eh, lanjutin seri kita hari ini, Ya. guys, kita bakal bahas guilt. Nah, guilt itu perasaan yang selalu kita rasain ya. Maksudnya tiap hari kita selalu ngerasain lah, misalnya kayak, of course, si frekuensinya beda-beda, dan juga si levelnya juga beda-beda. Iya. Gitu. Nah, Hen, seperti biasa, we go big. Mm-mm. Coba dong ceritain pengalaman lu di mana lu merasa sangat amat bersalah gitu, like to the point that you were so close of not forgiving yourself. Wow, banyak ya. Banyak. Tapi gini, yang paling besar banget ada satu kejadian yang gue masih sampai sekarang itu, lu tahu kan kalau misalnya lu punya guilt tuh kadang-kadang lu lagi bengong aja tiba-tiba itu tuh bisa flashback dan kayak kayak triggered a feeling yang aduh I shouldn't have done that deh gitu. Tapi ya nggak bisa dilakukan Oh apa-apa iya. karena it's already in the past kan. Oh, kayak kalau peribahasa Indonesia sih nasi sudah jadi bubur gitu ya, iya nggak sih? Bener. Jadi, I have a sister kan, younger sister gitu. Dia bedanya 10 tahun lebih muda dari gua. And waktu dia lahir itu, jadi gua tuh sudah usia preteen ya. Bahkan ketika dia balita, berarti gua ya udah remaja lah, udah SMP gitu kan. My sister was so cute lah, pokoknya she's like a living Oh, doll gitu. Cuman, ya namanya gua anak remaja gitu ya, kadang-kadang gue juga punya emosi yang gue growing up suppressing my emotions, tapi kadang-kadang bisa tahu-tahu kalau kesel banget bisa ya kesel gitu. Nah, my sister nih gue oh, lupa kejadiannya apa, tapi dia tuh udah TK deh kalau nggak salah. Terus dia tuh kayak nangis heeh. merengek minta sesuatu or apa gitu ya, to the point yang bikin gue tuh langsung boil up gitu, gue kayak super emosi dan gue apa ya, gue waktu itu ngambil foto. Ini kalau diingat kocak tapi sumpah gue merasa bersalah banget. Gue ngambil foto kita berempat, maksudnya gue, adik gue, dan foto keluarga gitu sama bokap nyokap gitu kan. Terus Heeh. atau foto gue berdua sama dia ya. Pokoknya terus gue gunting itu foto kayak gue gunting itu foto, gue bilang kayak kamu bukan, kamu tuh nggak diinginkan gitu, tau gak sih, kamu bukan adik aku, apa segala macam. Pokoknya gue kayak blaming her on apa emotionally, kayak throwing things at her gitu verbally gitu, yang buat anak Wow. TK kayak ya dia nangis tambah kejer. Dan lu tahu kalau nangis yang sakit hati, ngerti gak sih, bukan nangis yang karena ngerengek doang gitu loh. Itu Heeh, heeh, heeh. itu terus Gila sih itu kayak kayak blame for existing sih itu sih.
Iya, karena emang adik gue tuh ya Anjrit itu gila sih. karena dia bedanya karena dia bedanya 10 tahun. Memang bokap nyokap tuh suka jokingly dulu bilang kayak, ya kamu emang gak direncanain, kamu tuh anak bonus gitu. Atau tapi sebenarnya negative way-nya kan kayak, ya berarti lu gak diinginkan nih sebenarnya gitu. I was supposed to be an only child gitu kan. Lalu datanglah dia. Ya itu gue marah sama dianya, gue bilang kayak, lo tau nggak disayang tau nggak sih di sini gitu gitu. Terus dia nangis dong. Anjir, Terus gue gila. kayak sampai sekarang gue kayak, Oh my oh my god, I god. have imprinted such a trauma on a 5 or 6 year old kid deh kayaknya waktu itu. Kalau adik Gila, gue, gila. for my sister, if you are watching this, sampai sekarang you should know that I am regretting that moment. Gue nggak yakin dia inget atau enggak sih, karena dia masih kecil banget waktu itu. Tapi gue inget dia tuh nangis sakit hati gitu loh. Jadi I feel really bad until today. Oh my god. Itu parah sih, Hen. Oh shit, man. Gitu. Kalau lo ada apa kejadian apa yang bisa di spill ke ini nih ke our subscribers? Ini gue ada dua sih. Oke, gue bikin concise dan cepat aja. Jadi tuh dulu pas lagi di Bandung, gue masih di Bandung nih. Gue masih kecil nih, gue main sama adik gue. Nah, gue tuh selalu ngerasa adik gue tuh lebih sayang gitu loh. Nah, terus gue kayak tiba-tiba ada ide jahil iseng gitu loh. Jadi tuh dulu tuh ada kayak seluncur gitu, agak basah lah gitu. Nah terus gue ngomong ke si Kevin ya, adik gue nih, Vin tuh di belakang barricade ini ada sawah gitu loh. Nah terus si Kevin penasaran kan, mana, terus dia naik dong. Jadi tuh dia naiknya cuman bodohnya tuh lewat seluncur. Nah jadi tuh dia tuh kayak eventually like held onto the barricade yang terbuat dari seng gitu. Terus tangannya sobek dong. Oh my god, terus gimana? Terus Langsung itu bawa ke rumah sakit. Darah banyak banget. Of course. Itu darahnya sampai harus dikresekin dong. Dia misalnya dia tuh kayak spill darahnya kemana-mana banget Oh my pokoknya. god. Aduh gila, itu gue ngerasa bersalah banget sih, kayak Gila. Franz, what the fuck. Oke. Terus semenjak itu gue belajar untuk menyayangi adik gue gitu sampai sekarang. Padahal, Terus yang kedua padahal nih, itu lo ngasih taunya iseng ya soalnya. iseng kok, padahal mah gak ada apa-apa di sono. Oh my Gue god. hanya kayak gue hanya pengen itu aja ngetahuin dia, bego lu kayak gitu aja percaya kayak gitu. Taunya tangannya sobek gitu si Anjir. Kevin. Oh my Gila, god. gila. Sorry Vin, I love you. Nah terus yang kedua sih itu lebih ngena sih buat gue sih. Oke, apa tuh? Jadi tuh gua udah sekitar 13 tahun lebih lah di luar negeri kan. Nah, ama gua tuh selalu nanya, ama tuh kayak nenek gua tuh selalu nanya, Wei, itu nama personal gua, nama asli gua in Mandarin. Kamu kapan pulang buat Xinjia, buat Imlek gitu. Terus gue tuh kayak selalu I always invented like 1001 alasan, karena gue mikir ya udahlah tahun depan aja lah, gue kerja dulu, gue belajar dulu, gue kerja dulu. Terus pada satu kali gue pulang Imlek, emak gue udah kena stroke gitu. Dan kayak ngomong juga udah susah, gue ngenalin orang juga kayaknya gue juga gak yakin dia ngenalin orang atau enggak gitu. Kayaknya nampaknya masih lah ya. Oke. Karena dia kayak kayak gitu, adalah reaksinya pasti lihat gue. Terus di Imlek berikutnya ama gue udah gak ada. Dan gue waktu itu gak bisa pulang karena COVID. Karena harus karantina 10 hari aku gak saya di hotel kayak gitu kan. Dan gue gak ada waktu pulang juga. Karena gue lagi di layover, gue lagi di Maroko. Gue inget waktu itu lagi di Casablanca. I see. Itu gue rasa bersalahnya ya. Gue masih terhantui sih sampai sekarang sih, kayak andaikan gue dari dulu rajin-rajin pulang. Cuma ya udah gue gak bisa ngapa-ngapain juga karena si amanya juga kan udah gak ada gitu. Itu sih Hen. Wow. Menurut lo ya, Fran, sebenarnya guilt itu sendiri apa sih? Apa yang ditunjukkan dari, kan gue selalu bilang bahwa emosi itu semua masing-masing ada fungsinya ya untuk menunjukkan sesuatu dari kita gitu. Apa menurut lo? Guilt itu ya, kalau misalnya gue pikir-pikir nih,
Itu tuh perasaan yang muncul waktu si event in our life didn't unfold as we wanted to. Kayak gitu loh. Kayak misalnya ini gua nih. Pengennya gua misalnya di kejadian sama gua selalu ada. Gua pulang kapan aja ada, dia sehat. Kayak gitu kan itu yang gua pengen. Tapi taunya dia meninggal. Sakit meninggal. Terus yang kayak si Kevin tadi, gue pengennya kan dia nggak apa ya, nggak kepleset dan nggak tangannya robek kan. Iya. Of course gue gak mau itu terjadi. Tapi waktu di dalam hidup ini kejadiannya itu beda sama yang kita pengen, muncullah rasa guilt ini. Dan ini tuh muncul begitu kita tuh put under the limelight that you're the guilty one. Iya. That we could have done better. That we could have known better. Gitu sih. Menurut gue guilt itu perasaan yang muncul waktu event-event ini terjadi dalam hidup kita. Menurut lo apa? Kalau menurut gue sebenarnya ini to sum it up aja dari apa yang lo jawab ya. Sebenarnya I think guilt itu ya emosi yang muncul ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan value kita gitu. Walaupun dalam konteks kita ke adik kita kan kita masih kecil tuh ya. Tapi kan kita tumbuh besar sudah ditanamkan nilai bahwa tidak boleh menyakiti orang lain atau termasuk keluarga sendiri. Tidak boleh ya bikin adik nangis tuh nggak boleh gitu kan. Jadi waktu itu terjadi, of course dari dalam diri kita walaupun kita nggak ngerti itu soal value dan sebagainya dan macam-macamnya, tapi kita subconscious kita, pikiran kita, otak kita tuh sudah langsung ngasih trigger warning bahwa, woi, yang lo lakuin barusan nggak sesuai nih sama value lo gitu. Jadi itu sih yang muncul gitu. Nah, cuman menariknya adalah kadang-kadang istilah guilt itu kan juga bisa dipakai untuk memanipulasi orang. Jadi makanya ada istilah namanya guilt trip, ya kan? Guilt trip di mana kayak misalnya nih kalau si dari posisi adik gua gitu ya, atau I don't think adik gue remember sih karena dia nggak even recall, nggak even pernah brought that topic up. Tapi misalnya Kevin gitu ya, your brother, misalnya dia menggunakan itu untuk guilt trip lu, misalnya kayak Franz beliin gue jam tangan dong, kalau enggak soalnya kan lo dulu udah, jadi dia menggunakan kejadian tangannya robek itu sebagai alasan untuk selalu memanipulasi lo mendapatkan apa yang dia inginkan gitu, ya kan? Nah, berarti sebenarnya mungkin gak sih Franz, menurut lo ada momen-momen di mana kita tuh sebenarnya melakukan sesuatu gak salah, quote unquote, bukan gak salah, tapi value-nya itu kita belum tahu bahwa itu value yang align sama value kita. Jadi misalnya gini nih, contoh yang sering dilakukan dalam konteks guilt trip adalah biasanya orang tua ke anak. Kan mama sudah membesarkan kamu, lalala segala macam, kenapa kamu giliran mama butuh dimintain duit apalah, gak pernah mau ngasih gitu misalnya. Iya kan? Dan menurut gua pribadi, si anak tuh harus bisa self-reflect atau aware bahwa satu, apa iya gue tuh gak mau memberi karena memang gue gak mau, atau gue tidak mampu, atau lagi gak mampu gitu kan. Dan apakah memang memberi ke orang tua itu adalah value yang sah buat anak tersebut? Ngerti nggak sih? Karena ada orang-orang yang setelah tumbuh dewasa, terutama kalau misalnya orang tuanya bisa dibilang nggak parenting dengan baik, ada kan anak-anak yang kayak ya udah gue nggak mau ngurusin lo tuanya gitu. And for me that's totally fine gitu ya. Karena menurut gue semua orang itu harusnya bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Termasuk ya orang tua itu harusnya bisa mikirin bagaimana cara mereka survive hidup sampai usia pensiun gitu. Jangan kayak memanfaatkan anak untuk hidup di hari tua gitu dengan mengandalkan pendapat anak. Makanya ada istilah sandwich generation kayak gitu-gitu. So, jadi menurut gue tuh ada batasan tipis nih antara guilt itu beneran muncul karena we actually do something wrong, atau karena kita tuh ternyata adalah manusia yang over functioning atau over responsible. What do you think on that term? Sorry ini agak panjang karena I have to lay out the context. Sebenarnya gue gak terlalu ngerti sih lu pertanyaannya apa sih Hen itu sebenarnya.
Jujur deh nih, gue gak ngerti sih. Oke deh, kita dengar dulu deh opinion lu mengenai pertanyaan ini apa. Kita tuh sebagai manusia, ketika melakukan sesuatu, kan tadi guilt sesuatu yang tidak align dengan our value, gitu kan. Nah, Hmm. pada saat perasaan guilt itu muncul, sebenarnya ada juga tahapan lain yang kita bisa lakukan, yaitu memeriksa diri kita, is it really because it is not aligned with my values, or karena gue nggak enakan people pleaser dan berusaha untuk diterima sama keluarga atau orang-orang terdekat gitu loh. Kalau yang kedua alasannya, then actually you don't have to feel guilt, you don't have to be guilty about it gitu loh, Franz. Oke. Ini tuh gue mikir ya, si rasa bersalah itu muncul apakah kita tuh emang yang tadi lu ngomong kan kayak nggak align sama value yang kita anut. Dan juga apakah itu tuh karena kita merasa kita tuh tidak conform dengan Yeah. society di mana Yeah. kita berada. Yes. Ketiga yang gue mau tambahin ya, karena well I think yang 2 poin ini I think you have explained that very well just now. Pas lagi lu nanya pertanyaan lu sebenarnya udah jawab sendiri gitu loh, itu understanding lu kan. Iya. Nah, tapi gue mau Yang tahu dari ketiga lo adalah gimana. Oke. Gue sih setuju ya sama hal itu. Ini kan berarti kan asal muasal rasa bersalah yang harus kita kupas dari dalam diri kita kan ya guys sih. Iya, benar. Kok kita merasa bersalah sih gitu? Misalnya nih kayak pasti gue tanyain lah, kapan nikah kayak gitu? Ya emang gue gak mau nikah gitu loh. Iya. Dan pertama sih gue mikir ya, ini tuh karena gue gak mau nikah, gue merasa bersalah sama orang tua gue ntar gak punya cucu, atau gue gak mau nikah karena gue merasa bersalah ntar orang tua gue dijudge kayak gitu. Si Franz gak nikah, terus ntar gosip simpang siur kayak Yeah. gitu kan, komunitas Cina di Bandung kan kecil ya kayak gitu. But you know, like pas lagi gue udah reconciled with the fact that well, it's just not my thing. I don't have to be guilty about it. Gitu loh. Itu kan berarti gue udah mencapai understanding ya. Itu Yes. sebenarnya bukan kesalahan satu. Betul. Dan itu memang bukan value gue. Betul. Kayak I really don't care about that gitu loh. Nah ini yang tambahan gue nih. Guilty, maybe kita tuh ngelihat diri kita sendiri tuh kayak perhaps we see ourselves too highly gitu loh. Lu guilty karena lu mikir lu harus perfect. Iya. Unfortunately, loves, kita tuh gak perfect. Kayak we bound to make mistake. Yes. Like we're bound to be imperfect because we are imperfect. Dan kesalahan itu pasti selalu terjadi. Ada aja gak idealnya. Kayak tadi nih, gue interview nih guys. Tadi kan gue interview kerja nih, by the way, sebelum kita video callan gini kan. Ada aja rasa bersalahnya. Gue mikir, anjir harusnya gue ngomong ini. Oh, ya. Gue harusnya mention ini, kayak gitu, guilt. Berarti, you know what? I saw myself too highly. Bener gak? Gue mikir, I could have done better. I could have done this, I could have done that, I could have done that. Jadi, menurut gue ya, dalam kondisi ini, humility and guilt, they're really tangled with each other. Gitu loh. Satu lagi persepsi mengenai guilt ya guys ini. Iya. Karena kalau misalnya gue benar-benar perceive ya, you know what Franz, di dalam momen itu ada kayak technical glitch dan lu ngelihat waktu lu udah tinggal 3 menit dari 10 menit dan lu harus bikin video tentang lu ngomong lah mengenai diri lu sendiri dengan pressure yang seperti itu dan gue nulis 2 email on the spot dalam 10 menit itu dan gue masih sisa 3 menit, the pressure was so high. I did what I could. Iya. Should I be guilty about that? As a human who is not perfect? Maybe I shouldn't. Ya gak sih? Karena gue dengan objektif, gue ngelihat, you know what? You have limitation. So never mind that. Don't torment yourself over it. Just move on. No need to be guilty. True. Karena lu gak perfect. Gitu. Gitu sih dari gue sih. Jadi menarik ya, ini soal guilt, gua punya point of view yang berbeda dan punya
skenario yang berbeda di kepala, Franz juga punya yang berbeda, dan dua-duanya itu bukan sesuatu yang kontradiktif, tapi complementing each other. Jadi, poin gue adalah, when you feel guilt gitu ya, bisa jadi satu, jadi guilt itu kayaknya bobotnya macam-macam nih. Ada yang karena memang kesalahan sepele, yang karena lo kepedean, lo nggak prepare, dan akhirnya lo melakukan sesuatu yang lo sesali gitu, yang lo tahu bahwa, oh I could have done it better gitu. Tapi ada juga kedua yang berhubungan sama nilai kita gitu ya, bahwa ya gue dibesarkan dengan nilai A, lalu gue tiba-tiba misalnya nggak boleh mencuri, lalu tiba-tiba karena kebelet banget gue mencuri gitu, atau korupsi nilep duit gitu ya, segala macam, itu juga bisa gitu kan. Dan ada juga guilt yang it's a vague line antara lo tuh sebenarnya melakukan kesalahan atau lo cuman nggak enakan doang dan ingin diterima society gitu kan. Kalau motifnya adalah lo ingin diterima society, kayak misalnya tadi lo konteksnya mau menikah atau enggak. Kalau jawaban lo enggak and then you feel guilty about it, then probably most likely lo tuh menjawab itu karena cuman pengen diterima doang gitu kan. Gitu loh. Jadi balik ke poin semuanya nih, yang setelah omongan panjang udah 23 menit, platform ini tuh selalu ada untuk ngingetin kalian, kita semua, gue sama Franz, gue pribadi sih, terutama setiap kali abis ngobrol, setiap kali abis take podcast, gue selalu belajar hal baru lagi soal diri gue sendiri gitu. And I hope we have the same impact towards your life, bahwa know yourself first is very important gitu. So, ketika misalnya kalian dihadapkan dalam situasi di mana kalian harus menjawab dengan jujur, whether jawabannya iya atau tidak, tapi itu kalian tahu tidak sesuai dengan ekspektasi society atau ekspektasi keluarga, then you shouldn't be feeling guilty about it gitu. Just own it gitu ya. Tapi kalau misalnya memang itu sesuatu yang salah, yang tidak bisa ditolerir, yang melanggar value pribadi kalian, what you should do adalah apologize to the person. Jangan sampai menyesal, orangnya sudah nggak ada gitu kan, udah nggak bisa ketemu lagi. Nah, guilt yang unresolved soalnya bisa jadi depression gitu kan. Kalau waktu itu kita bahas fear and anxiety, kalau itu unresolved bisa jadi stres karena mikirin masa depan. Nah, guilt itu selalu berhubungan sama masa lampau dan bisa leads to depression. Jangan dianggap remeh juga gitu, karena kalau unresolved it can lead to addiction ke obat tidur, bahkan bisa suicide dan kayak gitu-gitu. Jadi core-nya, balik-baliknya lagi adalah anak-anak, kenali diri sendiri dengan baik gitu ya. Dan juga kalau misalnya kita udah salah nih Henny, gue pernah nonton kayak sinetron Cina gitulah yang legendaris kayak judulnya Chen Huanchuan. Itu tuh ada apa ada tuh? satu Coba line pelan-pelan nanti saya naruh subtitle-nya bingung. Chen Huanchuan. Ntar gue kasih tau lah gampang itu. Itu ada di Oke. YouTube guys, by the way. Oke. Good. Oke. Wow, Jadi oke. tuh si Chen Huan itu tuh ngomong kalau misalnya lu udah salah, jangan sampai salah lagi. Jadi tuh ada konteksnya adalah temen baiknya dia menghamili temennya yang selir kaisar juga. Itu kan parah banget kan sebenarnya. Nah, si teman baiknya ini si dokter itu minta maaf ke si Chen Huan, gua tuh bikin kesalahan yang gak bisa dimaafin. So si Chen Huan diem sebentar, terus dia ngomong, ya kalau misalnya salah, jangan sampai salah lagi, gitu loh. Jadi tuh dari situ gue belajar, oke, mungkin ada beberapa kesalahan dalam hidup ini yang kita tuh gak bisa, yang irreversible, yang kita tuh gak bisa perbaiki. Ya. Nah, tapi kalau misalnya udah kayak gitu, ya udah lu move on. Jangan sampai kesalahan yang lu bikin tuh tambah parah. Ya. Kayak lukisan lah, kayak lukisan nih. Yang pernah ngelukis pasti tahulah kadang-kadang kita salah lah, misalnya salah ngasih warna kayak gitu, pas lagi kita coret, brengsek warnanya salah kayak gitu loh. Jangan sampai dirobek lukisannya. Instead kita somehow perbaiki biar nggak tambah parah gitu. Jangan sampai kita tuh kayak punya mindset, ya udahlah, udah terlanjur basah, nyemplung aja gitu loh. Kan ada peribahasa Indonesia kayak gitu tuh. Kayak
lu udah terlalu tali basah, udahlah nyemplung aja kayak itu tuh, jangan sampai kayak gitu. Kalau misalnya ada yang bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau Ya. misalnya gak bisa diperbaiki, moving forward jadi orang lebih baik lagi gitu. Dan ini tuh ada sangkut pautnya dengan yang lu tadi ngomong, like know yourself kayak gitu loh. Lu Ya. ngerasa bersalahnya kenapa? Karena kalau misalnya lu udah tahu rasa bersalahnya kenapa, moving forward ya lu kan tahu jadinya apa yang bisa lu perbaiki kan, untuk jadi Bener, orang yang lebih baik dan untuk bikin situasinya jadi lebih baik lagi gitu. bener. Gitu sih Hen, tambahan gua. Ya. Jadi kalau misalnya you cannot do anything to change the past, ya you just need to find a way to move on, gitu kan. Like Walaupun actually make memang peace with the situation gitu loh. and learn from it sih, gitu. Jangan cuman Bener. nyesel hidup dalam penyesalan, rasa bersalah, tapi lo juga nggak do anything, itu percuma juga sih menurut gua. Iya, itu mah lu nya drama doang kok kayak gitu sih. Iya, benar-benar. Nyesel, Nah, nyesel, 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 terpurung kayak gitu. Itu mah drama doang namanya, gak ada actionnya. betul, gitu. Jadi practical steps-nya ketika you're dealing with guilt, ketika itu berhubungan dengan orang lain, menyakiti orang lain, you should really make an apology. Minta maaf ke orangnya, and then resolve the conflict, whatever it is. Jangan sampai hidup dalam penyesalan, gitu. Kalau orangnya tidak mau memaafkan, I don't know how hurtful you make someone feel, gitu ya. Ya just accept it and own it, gitu. Tapi no, at least lo minta maaf itu buat diri lo sendiri juga sih, itu. Bener, itu kan kayak make peace with yourself kan, minta maaf itu sebenarnya. Betul. Dengan lo minta maaf Yang aja penting lo lu udah udah lakuin selangkah. bagian lu. Betul. Dengan lo minta maaf aja lo udah selangkah lebih maju dari kebanyakan orang ya, menurut gua, gitu sih. Betul. Dan kalau Kayak misalnya misalnya ini, Heeh. go ahead. Dan kalau misalnya tadi gue mau emphasize lagi the importance of, kalau misalnya you're doing something to protect your values and boundaries, you should not feel guilty about it. Tapi yang bisa lo lakukan adalah ngomong ke orang-orang, clear out your expectation or and values, gitu, bahwa I'm sorry, you might be guilt tripping me over something that is not even my values, gitu. Kayak misalnya lo di guilt trip soal, kamu udah umur segini kok masih belum nikah juga, emang gak malu, emang gak pengen bahagiain orang tua, then you should not feel guilty about it if it's not your value. Tapi you can tell the person kayak, you know what, emang gua gak pengen nikah, and that is not your problem, that is not your business, gitu ya. At least my parents sudah tahu soal ini, kayak gitu-gitu loh. Jadi be honest, and own it, gitu. Own your life, gitu. Bener, bener. Kayak misalnya nih, yang gua kasih, yang kayak contoh gua tadi, kan gua ngerasa bersalah, gua gak pulang Imlek karena terus ama gua akhirnya meninggal. Gua gak sempet gitu ngeliat dia lagi. Nah, amendnya dengan situasi ini adalah gua sekarang tiap Imlek gua bener-bener usahain pulang. Mau semepet apapun gue pulang. Kayak tahun ini 4 days off gitu. Gue terbang tuh dari Doha ke Jakarta, Jakarta ke Bandung. Kayak literally gue di Bandung hanya kayak sekitar 48 jam, terus gue balik lagi Doha. Capek, jelas capek. Capek. Itu gue hampir sakit itu. Cuman itu kan kayak usaha gue untuk, gue udah bikin kesalahan dulu, jangan sampai gue salah lagi. Jangan sampai gue nyesel lagi. Gitu loh. Gitu si contohnya ya, bukannya gue mau bagus-bagusin diri gue sendiri, cuman itu adalah cara gue gimana gue gak mau dan menghindari rasa bersalah yang bakal mungkin datang lagi dengan hal yang sama di masa mendatang gitu. Jangan sampai terulang lagi itu kejadian, karena gue nyesel banget. Gitu sih. That's very good. Okay, so have we covered Gitu, everything guys. about guilt?
Jangan jadinya sampai guys ya. kita udah tutup episode ini terus kita feeling guilty nih. Ah, tadi harusnya ngomong ini nih. Enggak sih, buat gue ini kan kayak bite size aja nih. Kita Iya. mungkin di masa mendatang kita mungkin kepikiran lagi mau bahas apa lagi atau enggak ide-ide dari viewers atau subscribers gitu mengenai topik ini, guys. Iya. Jadi ya guys ya, ini gue ulang lagi nih. Kalian kalau misalnya udah merasa bersalah, jangan saya bikin salah lagi. Kalau misalnya merasa bersalah, kenali diri sendiri, kupas, tuntas itu. Yang kalau misalnya kalian bisa minta maaf. Kalau gak dimaafin gak apa-apa. Yang penting kalian di masa mendatang, jangan sampai bikin kesalahan yang sama. Gitu. Ya. Gitu sih dari gua sih. Dari lu apa? Dari gua jangan lupa juga memaafkan diri sendiri, terutama kalau guilt-nya itu datang dari momen dimana lo merasa bukan sombong ya. Kadang-kadang kita nggak sombong tapi kita ya over pede dan lupa diri, merasa kita udah prepare banget lah segala macam, ternyata kita nggak perform gitu kan, kita miss question, kita salah nulis, kita apapun bisa terjadi guys. So ketika that type of guilt muncul di lo, ya you need to forgive yourself and promise yourself that you will do better in the future gitu sih. Exactly. Karena once again kita tuh nggak perfect gitu, Yes. guys. So thank you so much for this episode. Hopefully membantu ke depannya. Jangan sampai kalian menyalahkan dan menyesali apapun dalam hidup ini. Kalau misalnya ada penyesalan, gak apa-apa. Make peace with yourself because you are so precious. Dan kita juga hanya manusia biasa. Gitu. Bye, loves. Alright, thank you guys. See you. Bye bye. Bye.